buktinya. Mungkin Bapak Ibu bagi yang ada komputer bisa juga dicoba langsung. Ya, tapi filenya belum saya kirim ya. Oh ya, filenya kalau saya kirim sekarang mungkin di Zoom ini tidak bisa karena agak besar. Nah, mungkin saya kirim di grup saja sama dengan link YouTube-nya. Oke, kita coba mulai share-nya. Nah, kelihatan semuanya Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini nama filenya nanti dokumen LKD dan BKD Unida. Nah, itu nanti saya kirim sama dengan master BKD ya. Nanti saya kirimkan di semuanya di WA atau Bapak Ibu bisa minta ke ICT langsung. Kemudian setelah kita klik nama dokumen tersebut, nanti tampilannya seperti ini. Ya. Nah, di samping kiri ada tabel dan formnya. Nah, kalau di master BKD kita itu tidak ada. Kalau ini bisa Bapak Ibu lihat dan mungkin bagi yang punya ilmu dengan saya yang sama nanti bisa dipelajari lebih tajam. Ya. Nah, dalam hal ini saya sedikit buka ininya, relasi database-nya kira-kira seperti ini. Nah, ini relasi database yang ada di dalam e-dokumen ini. Oke, lanjut. Untuk menjalankan ini, kita perlu, sebentar ada yang masuk juga karena saya sendiri, sebentar, maaf. Oke, kita melanjutkan. Pak Id, manualnya belum ada, Pak Id. Ada, saya kirim tadi. Sebentar ya, nanti. Di dosen Unida atau di mana Pak Id kirim? Di dalam mana? Dalam Zoom ini, dalam Zoom. Oh, dalam Zoom. Atau ya. kirim ulang Pak, karena belum ada nampak Pak. Coba naik ke atas Nino, karena saya langsung saya bukan operator saja langsung. Karena ini mungkin tadi karena terlambat Pak Id, bisa dikirim ulang lagi Pak Id. Jadi kami bisa langsung Pak Id. Enggak ada lagi Pak Id. Nah, sebentar. Kirim ke grup WA aja gimana Pak Id? Ya biar sama. Karena kalau ada yang tambah nanti nggak bisa lagi lihat yang di atas. Iya, grup WA bagusnya Pak Id. Sebentar. Ya, kami tunggu aja Pak Id kirim ke grup WA. Langsung bisa di-download di komputer. Bisa langsung Pak Id. Sebentar, berarti saya nunggu sebentar ya kalau mau dikirim di WA. Iya, nggak apa-apa Pak Id, kami bersabar. Kalau ada yang sama Bu Fitri Rahmi itu sudah ada itu. Saya kasih ke Bu Fitri Rahmi. Bu Fitri Rahmi lo dulu ya Pak? Oh, belum, dah sabar lah. Berarti sabar dulu, saya ini kan kirim. Kirim ke grup aja Pak, jangan ke personal. Oke. Pak. Ya. Mohon bersabar ya, karena di HP agak lambat pengirimannya. Nah, langkah-langkahnya sudah saya kirim di WA grup dosen. Kalau filenya juga akan saya kirimkan, tetapi ini agak lama. Nah, silakan lihat langkah-langkahnya dulu. Saya baiknya demokan ini dulu ya. Pak Id, nggak apa-apa lama Pak Id, share aja, biar ditunggu. Filenya lama terkirim Bu ya. Sebentar. Nggak apa-apa, kami tunggu Pak Id. Nggak apa-apa, terus saja Pak Id. Ya, di Zoom agak standby sebentar. Iya. Kotak enggak itu. Kotak tuh. Iya. Mungkin enggak. Ya, kesana.
Abiyu. Halo Bu Fitri Rami, mau dibantu kirim di grup dosen file yang kemarin karena saya mau demo ini lama kayaknya Bu Fit. Halo Bu Fitri Rami. Bu Fitri Rami belum bergabung, Pak. Sudah saya lihat, saya yang adminnya. Ya, Pak. Bentar, saya lagi ngirim lama. Kalau di HP lama. Kalau sudah mulai dia muter-muter langsung aja Bapak sini Pak, nggak usah ditunggu dia terkirim atau belum Pak. Yang penting kan sudah di ini kan Pak. Bu Fitri Rahmi yang di Dana Surangsai, Bu Fitri Rahmi, bagilah Bu Fitri Rahmi. Mami Nino sabarlah. Enggak, Bu Fitnya makan surang, Mansur. Sabar Mami, sabar Mam. Ya, Kita harus sabar Mam. Bu Nino. Pak It perlu asisten deh hostnya. Tuh, perlu asisten. Nipit kok asisten Pak It sama Bu Fit ya. Sarapan buat apa? Alah, kok sambil sarapan kan? Ini Bu Dekan, tampaknya di pantai Bu Dekan. Ambo, lihat lah, Ambo lagi makan di restoran mewah. Kalau Bu Nino di Surabaya ya. Ambo duduk di dalam tuh ha. Silakan Bapak Ibu dinikmati snacknya. Bawah Bu Nino. Terima kasih Mam. Nah. Nanti dapat kiriman. Mami Nino lagi jadi asisten Pak It ah. Bentar. Suaranya tolong di-mute-kan yang lain, banyak ada cara ganda kayaknya. Acara TV itu Pak. Ya, ganda. Mute kan by host Pak. By host saja, mute semua. Mutan Mami Nino tuh sekali Pak. Oke. Kesain Mami Nino tuh jadi host Pak. Halo, Fit, bisa bantu kirim? Ya mestinya Pak It kok ada asisten Mas, surang nah. Ini tolong. Mami Nino loh. Pak It Mansur loh. Bu Ayu dong tadi kampus suruh Bu Ayu nak ni Ayu. Tanya main surang saya Pak It. Main surang saya. Ya, main surang saya. Halo Bapak Ibu, mohon perhatian. Pak Idwarno. Mohon perhatian Bapak Ibu, sudah dibantu oleh Bu Fit untuk mengirimkan file EBKD dokumennya. Saya lanjut ke demo ya. Di grup. Ya, di grup dosen masukkannya Bu Fit. Oke, terima kasih. Lihat di layar screen share kita sekarang. Suaranya dikurangin aja ya. Nah, mohon perhatian. Ini biasa makan pagi. sudah. Tolong di mute. Tolong di mute karena bangun lagi sama Ibu. Ibu nak bawa Halo Bapak Ibu, tolong di mute karena ada rekaman ini. Oke. Ya kalau lambat kita bangun.
Halo, mohon Bapak Ibu. Sekarang perhatikan, klik tulisan menu utama e-dokumen di bawahnya. Nah, kelihatan tampilan seperti berikut. Nampak ibu tadi. Sudah kelihatan warna seperti Mau pulang? sudah kelihatan warna seperti ini. Ada pilihan-pilihan seperti yang ada di form BKD. Nah, pertama kita klik yang tombol putih ini, putih yang pertama, yaitu form identitas. Perhatikan Bapak Ibu. Nah, Pak, sabar lupa lagi loading pula ya, ambil dokumennya lupa. Sabar sebentar Pak. Sabar sebentar Pak. Nah, perhatian sambil menunggu itu jalan, ini saya menjelaskan satu persatu. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah paham di sini. NIDN. Bapak, Ibu. Papa mau ikut, Pak. NIDN. Tadi di belakang. Arieti suaranya. Lanjut Pak It. Oke, dilanjutkan. Ini NIDN kita masing-masing diisikan. Kalau sudah ada nanti akan kelihatan seperti ini. Ya, saya demokan aja data saya sendiri 10 09 07 63 01. Nah, oke, kita lanjut dengan mengklik. Nama dosen boleh pakai gelar ya sesuai dengan apa yang ada di identitas kita masing-masing. Kemudian kode PT ini sudah tersedia, klik aja ini 101024 karena kode universitas kita itu. Nama universitas juga sudah tersedia. Kemudian fakultas ini juga tinggal klik, ini maaf ada 2. Kalau yang FEB ambil yang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau yang bukan non FEB ambil fakultas belum ada. Ini maaf saya tulis fakultas belum ada ya. Ini bisa dirubah nantinya kalau sudah ada. Kemudian prodi. Prodi pilih sesuai dengan yang home base kita. Nah, kalau home base saya tentunya S1 manajemen, dipilih seperti itu. Nah, lalu semester ini ada 2. Nah, karena kita terbiasa dengan ganjil dan genap, kalau dalam isian orang kebanyakan umumnya pakai gasal dan genap. Nah, kalau ganjil kita ambil yang gasal. Seperti itu. Kemudian tahun akademik, nah ini sudah tersedia. Nanti kalau tahun berikut atau semester berikut bisa diketikkan seperti ini. Misalnya 2022, 2023, nanti bisa ditambah. Ya, karena tahun kita sedikit baru saya buat seperti ini. Nah, tentunya tahun ini yang kita ambil adalah 2021, karena ini gasal 2021 yang baru kita laporkan. Nah, kemudian untuk sertifikat Serdos, ini tidak minta nomor, saya hanya minta arsipnya saja, karena ini e-dokumen ya. Caranya tentunya ada klik di sini, nanti ada 3 warna gambar, ada gambar seperti ini, ada gambar panah kiri kanan. Nah, diklik ini tombol yang seperti ini. Nah, kemudian masukkan. Nah, untuk mengupload ini, Bapak Ibu klik add. Nah, dalam itu nanti cari di mana posisi data LKD dan BKD kita yang ada. Nah, kalau saya tentu saya cari di sini sertifikat Serdos. Sertifikat Serdos. Saya masukkan aja Semarang ya, boleh Semarang dicontoh. Lalu saya open. Nah, berandai-andai jika Bapak Ibu punya lampiran sertifikat itu ada 2 atau bagaimana, atau bisa sambung halaman terserah Bapak Ibu nanti. Kalau dia 2 lembar terpisah, bisa diklik seperti ini lagi, add, tambah lagi yang lain misalnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia akan ada nanti di sini tambahnya itu, ya. Nah, lalu nanti sudah selesai, kita klik OK, dia akan masuk di sini. Oke. Kemudian nanti upload juga SK Yayasan. Nah, saya tidak mau mencontohkan semuanya karena dokumennya repot juga saya mencari-cari karena posisi entah di mana karena keberadaan sekarang.
Jadi Bapak Ibu cukup main klik ini. Nah, add lagi, cari nanti SK yayasan di mana. Ini saya ambil aja sembarang. Nah, itu. Lalu saya oke-kan, sudah masuk. Dan SK Japung juga. Nah, SK Japung kita tentu sesuai dengan apa yang ada di semester yang berada sekarang ya. Nah, ambil situ. Nah, cari lagi di sini, misal alamatnya di mana. Ya. Oke, saya contoh-contoh aja. Kemudian SKM Pasing, ini juga. Setelah sampai nanti terakhir, nanti Bapak Ibu memasukkan foto atau NPWP yang Bapak Ibu punyai. Jadi kalau foto, sebaiknya foto yang ada ya, foto yang resmi, sehingga ini kelihatan dokumen kita resmi seperti ini. Nah, kira-kira saya loncat aja ini mengisi ini. Nanti setelah selesai ini. Pak Id, mengenai foto Pak Id, latarnya ada ketentuan Pak Id? Enggak. Karena kita sudah mengisi LKD BKD, ya sesuaikan aja dengan itu. Karena ini mirip dengan itu. Oke. Ya, mirip dengan itu ya. Oke. Lalu saya save record. Nah, oke. Cukup jelaskan step by step-nya Bapak Ibu. Setelah save record, lalu saya close di sini, close form. Nanti form ini akan hilang. Nah, seperti itu. Dia akan kembali ke menu utama seperti ini. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Saya lanjut ke form kedua, form kinerja pendidikan. Nah, ini. Oke. Nah, NIDN tidak perlu diinput lagi. Tinggal pilih di sini. Nah, di combo ini menunjukkan apa yang sudah ada di situ datanya. Kita klik. Nah, kemudian jenis pengajaran juga sudah ada, tinggal klik. Nah, ini sesuai dengan LKD BKD kita yang isi semester sebelumnya dan di semester sekarang. Nah, kita klik ini sesuaikan dengan kebutuhan kita. Melaksanakan perkuliahan. Nah, masukkan di sini. Nah, itu pilih ya. Nah, ini ada kesalahan juga. Oke, mungkin nanti saya edit ini ya. Ya. Oke, sebentar. Sebentar, kinerja di sini. Suara Bapak, suaranya tolong di remote supaya jelas keterangan saya. Nah, tadi ada kesalahan itu bisa dimodif sendiri kalau yang tahu ya. Nah, sekarang saya coba lagi. Lanjut, sorry. Pilih A. Oh, masih. Jadi saya harus buat form lagi ini. Nanti yang benarnya dikirim lagi. Nah, kenapa ini nggak mau? Karena batasnya tadi 1 saya buat. Harusnya ini panjang. Ya. Saya coba lagi. Oke, selesai. Kita lanjut. Untuk bukti penugasan, kalau di LKD BKD kita seperti yang pernah kita isi, itu ada beberapa SKS. Jadi saya tidak membuat kalkulasi itu di sini. Kita hanya memasukkan e-dokumen. Namanya kita memasukkan dokumen-dokumen aja. Nah, berarti kita klik di sini, ada tombol yang 3 buah ini, klik yang simbol seperti ini. Nah, add lagi. Nah, bukti pengajaran kita yang pertama apa? Tentunya ada SK ya. Nah, SK. Nah, seperti ini, masukkan. Nah, itu. Nah, kemudian kita oke-kan. Lanjut, yang ini lagi. Masukkan lagi lampiran apa? Per kelas kita. Klik add. Lampiran per kelas. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berarti selesai untuk kinerja pendidikan. Ini saya set record. Nah, selesai ini, ya. Sebentar Pak Id.
Ya. Tadi bukti dokumen apa tadi Pak Id? Kalau bukti penugasan kan SK ngajar. Ya. Lalu Kalau bukti dokumen apa tadi Pak Id? bukti dokumen lainnya kelas-kelas kita itu. Kelas-kelas kita tuh maksudnya gimana? Misalnya Bu Yesi ada 5 kelas, itu Ya. diambil lampirannya di halaman berapa itu yang ada di web itu kalau mau Oh, diambil. di portal ya Pak ya? Ya, dipotong Portal. itu. Oke. Karena dia lembarnya banyak, Ya. nah, itu bisa Bapak Ibu nanti mainkan dengan pemotongan halaman dengan browser yang ada di internet. Yaitu pemotongan halaman PDF yang online. Ambil halaman berapa kebutuhan yang nama kita. Jadi semuanya nanti akan dimasukkan seperti itu kan. Edward, Pak, Oke, ya. ini bukti dokumen itu berupa nilai kah atau gimana nih Pak? Mungkin Ini, bagusnya nilai kali ya. Boleh, ini tergantung kita. Ini kan saya contoh ya, bagaimana kita mengisi LKD-WKD yang ada. Tentunya SK digabung dengan ini ya, dengan lampiran pengajaran. Bukti dokumen lain, boleh juga ambil nilai. Nah, nilai Iya, itu, saya. nilai Bapak Ibu itu. Nilai naranca. Ya boleh, ini kan contoh ini. Mohon perhatian Bapak Ibu, untuk nilai, Bapak Ibu tidak perlu sulit lagi. Tidak perlu di-print dulu, lalu di-scan. Bagusnya gimana? Buka portal Bapak Ibu yang SIM Unida itu, Iya. nanti buka dengan Chrome, lalu Iya. save PDF. PDF. Iya, Nah, betul, sudah langsung. Jadi tidak perlu 2 kali Betul. kerja kita. Nah, itu Betul. tinggal upload. Nah, itu Terus yang jalannya. kedua Pak Id, mohon maaf Pak Id, mungkin biar Ya. seragam aja kita tuh Pak Id, bukti penugasan kan berarti SK kita, karena banyak kan SK-nya kita ambil yang punya kita saja. Nah bukti Ah. dokumen biar nggak yang beda-beda Pak Id, udah nilai aja gitu kita seragamkan Ya. semuanya. Sebenarnya ya itu BSI, ini kebetulan saya ngambil dokumen yang ada saja tadi. Sebenarnya Oh, ngisi gitu, BKD kan iya. seperti itu. Ya. Oke, Lanjut Pak Id. lanjut. Ini Lanjut. close. Ini close, ya perhatikan lagi. Nah, kemudian untuk yang ketiga, form kinerja penelitian. Nah, kita lihat bersama. NIDN tidak perlu di-input lagi, tinggal klik aja di sini. Jenis kegiatan pilih yang ada sesuai dengan punya kita. Nah, menghasilkan karya ilmiah, menerjemah, menyunting, dan seterusnya. Nah, tentunya saya kalau membuat yang saya presentasikan sekarang, bisa saya pilih yang E sebenarnya. Nah, gitu caranya ya. Kalau Bapak Ibu yang sekarang pilih A. Nah, tentunya bukti penugasan Suaranya Pak Id. suara-suara tolong, saya masih demo jadi mencari halaman. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, suara Mut aja semuanya, Pak Id aja mamut semua waktu Pak Id ngomong Pak Id. Jadi ya, ada yang masuk, kita semua Pak Id. ada yang masuk belakangan ini makanya repot jadinya. Pak Id pindahin aja ke hostnya ke siapa gitu. Pak Irsad aja tolong. Pak Risa, ada yang punya komputer? Pak Id harus ada asisten Pak Id kalau kegiatan-kegiatan seperti Oke. ini. Lanjut Pak Id. Nah, mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf karena ini praktek bukan bukan teori. Oke, kita lanjut. Bukti Ya, kok- penugasan. Hostnya dipindahin aja Pak Id, sehingga kalau udah masuk bisa enggak terganggu Pak Id menjelaskan. Pak Irsad pakai laptop kali itu. Pakai Ada- HP Bu. Ada yang Oh, bisa pakai bantu? Pak Masruri, Pak Masruri. Oke Bu. Nah, ya Pak Siap. Ur aja. Id. Siap Bu. Makasih Pak Ur. Iya Bu. Ah, tuh kan mantap jadi itu. Tunggu ya. Sabar ya. Baik Pak, kami sabar. Ya, karena satu kendali. Satu di Pak ini adanya Pak sih kendalinya ya. Nah, ada Pak Masri, tolong dibantu. Pak Masri sudah ini ya. Ya, yang suara-suara muncul-muncul tuh Pak Ur tolong. Nah ya, makasih Pak Oke, Ur. Makasih, Pak Id. kita lanjut. Nah, bukti penugasan. Nah, ini tentunya ambil dari surat kalau kita dalam penelitian dan pengabdian tentu minta ke LPPM. Nah, kalau ada yang tingkat hibah itu surat tugasnya dari mana? Apakah dari LPPM juga? Nah, itu saya kurang paham untuk yang hibah itu. Nah, jadi bukti penugasan itu tentunya kalau penelitian dan pengabdian tentu ada dari LPPM kalau secara universitas ya. Nah, mungkin juga ada bukti penelitian dan pengabdian itu ada yang dari prodi atau dari fakultas dan lainnya nantinya. Itu boleh-boleh saja sesuai dengan aturan yang ada. Nah, itu dimasukkan. Masukannya sama dengan tadi, klik ini. Nah, tentu add lagi, ya.
Nah, ambil buktinya. Ini buktinya saya ambil sembarang aja ya. Jadi masalah nanti ini contoh-contoh saya aja. Nah, nanti ini masuk, ya oke. Ya. Nah, kemudian URL. Nah, ini yang sesuatu yang baru mungkin bagi Bapak. Tolong Ur. Masih ada suara Ur. Mohon suaranya ada terekam nanti nih supaya bagus rekamannya. Nah, ini mungkin yang terbaru bagi kita semuanya. Link ini diketik sesuai. Misalnya ini linknya apa? Kalau punya LPPM kita RIS Unida ACID. Nah, seperti itu. Nah, ini yang belum mungkin. Oke. Ini yang belum kita lakukan selama ini. Jadi kita nanti kalau sudah ada ini, apakah asesor nanti tinggal klik linknya ini muncul dia ke sana langsung. Ya, selain bukti dokumen yang sudah ada. Nah, kemudian bukti dokumen lain. Oke, kita lanjutkan bukti dokumen lain. Nah, ini apa buktinya? Tentunya mengambil dari hasil PDF yang ada dari sebuah jurnal kita. Nah, ambil seperti itu, add seperti ini lagi. Nah, ini contoh saya, file jurnal kajian. Nah, ini sudah diambil dari sumber kita yang ada. Ini klik OK. Nah, itu adanya di mana? Nah, kalau di ini jurnal FEB apa? Saya lupa. Berarti jurnal FEB Unida AC ID. Nah, ini contoh ya. Ini contoh ya. Jangan harus seperti ini, Pak. Nah, ini contoh. Saya buat aja. Nama jurnal ini enggak ada ini sebenarnya. Saya lupa apa jurnalnya. Ya, ini contoh ya. Pak It, boleh nanya Pak It? Ya. Kalau seandainya kegiatan penelitian kita ini belum ada dipublikasikan, berarti kan belum ada link URL-nya. Kalau seandainya link URL ini kosong bisa? Kalau kosong nanti gini aja Bu Yesi, garis saja. Oh, garis bisa ya. Oke. Ya, garis saja. Oke. Baik. Lanjut, Pak. Saya lanjut, saya record, lalu close. Dia kembali ke menu untuk penelitian. Nah, kemudian form kinerja PKM lagi. Nah, sama dengan yang tadi lagi, ambil NIDN lagi, jenis kegiatan, pilih. Nah, apakah Ibu ada menjabati jabatan pimpinan di perguruan tinggi kita? Kalau ada, pilih ini. Atau yang lainnya, seperti ini. Seperti yang ada di BKD. Ini kalau saya ambil aja ini, maaf, contoh baru ya. Nah, penugasan, klik lagi. Tentunya saya akan ambil bukti penugasan saya SK, misalnya. SK apa misalnya ada ya. Nah, tentunya saya masukkan sembarang aja ya. Oke, saya masukkan sembarang, ini contoh. Oke. Nah, masuk. Kemudian masukkan lagi bukti URL-nya kalau ada. Ini contoh saja ya. Saya buat sini contoh aja. Nah, itu contoh ya. Oke, lanjut. Bukti dokumen lain apa? Nah, kalau ada masukkan apa buktinya. Tentunya sesuaikan dengan apa yang kita miliki. Ya. Seperti yang ada di LKD BKD aja. Oh iya, mohon maaf Pak, nanya lagi nih, mohon maaf saya banyak nanya jadinya karena baru ya. Jadi saya mau mulai lagi gitu. Jadi harus banyak bertanya juga ke Pak It dan juga kepada pimpinan mungkin ya. Untuk bukti penugasan ini, untuk kegiatan penelitian dan pengabdian itu yang membuatkan surat tugasnya itu LPPM atau Kaprodi?
Sekarang harusnya LPPM Bu Esi. Oh, LPPM ya. Ya, di bawah LPPM mulai sekarang. Tapi ada juga kegiatan kita nih yang kegiatan dari Prodi, tapi masukkan aja dari Kaprodi juga. Ini kan ada pilihan-pilihannya. Oh, begitu. Ya, Baik. ya. Oke. Nah, lalu ini buktinya. Ya, silakan. Pak Id boleh nanya Pak Id? Ya, Pak Yalmiadi dulu siapa tadi? Ya, Pak Yalmiadi Oke, ya saya Pak. Silakan. Ya, silakan. Nah, ini terkait dengan link ini Pak Ed. Selama ini kita biasanya bukti penugasan yang dikeluarkan oleh LPPM itu biasanya diberikan dalam bentuk hard copy, lalu kita scan sendiri, lalu kita upload. Nah, sekarang karena adanya kolom isian URL ini, nah itu nanti dari mana kita bisa mendapatkan bukti itu? Maksudnya gini. Dari mana kita ambil linknya? Sementara kita belum punya. Nah, pertanyaan Pak Yal sama dengan Bu Esi Sandra yang sebelumnya ini. Jadi kalau memang belum ada, kita isikan aja garis. Yang di atasnya itu Pak, yang BP itu? Sama. Oh, itu. Sama, isi aja garis, nggak masalah. Nah, itu artinya ke depannya kita kalau bisa ya punya bank data itu LPPM kan, sehingga kita tidak perlu lagi scan-scan. Nah, benar Pak. Ini yang harus kita kembangkan Pak. Makanya saya bertahap-tahap sendiri. Benar kata Pak Reto tadi, kita harus mengembangkan. Nah, pengembangannya itu ya diri kita sendiri lagi. Nah, jadi saya mencoba memberanikan ini, ya makanya kita mencoba beralih-alih sedikit-sedikit ya. Nah, asal jangan dianggap sesuatu yang baru akan menyulitkan. Anggaplah yang baru itu sesuatu tambahan ilmu, itu aja. Mungkin satu lagi Pak En. Ya, silakan. Kalau di dalam PAK itu kan kita diminta URL, kita kasih URL-nya Google Drive gitu loh. Nah, seandainya file kita ini kita taruh di Google Drive sendiri, lalu kita masukkan linknya di sini, mungkinkah atau tidak? Kalau di sini bisa aja Pak. Bisa Pak. Ya, kalau di sini bisa aja. Ini kan tempat dokumen. Nah, nama kita kan e-dokumen. Ini kan arsip semuanya, tidak ada proses segala macam. Nah, tinggal masukkan aja Pak Yalmiadi. Oke, sip. Kalau memang belum ada, itu kita buat garis, nggak apa-apa. Karena tidak kurang nilai saya Pak. Kalau sudah ada pula ketentuan nanti, ya tentu mau tidak mau kita harus membuat link lagi URL-nya itu. Nah, itu yang untuk ini. Sekarang itu opsional ya Pak ya? Ya, siapa lagi yang bertanya tadi? Bu Giat atau siapa? Saya lupa. Ya, Bu, Pak. Silakan. Ya. Ini seperti yang BKD yang lama kan ada nilai-nilainya. Ya, benar. Skornya. Ini nggak ada bagaimana di mana kita menentukan berapa nilainya. Nah, Bu Giat, ini hanya Pak, ya? ini dokumen, bukan untuk ada kompilasi nilai yang seperti yang sudah kita isi. Ini hanya e-dokumen. Berarti tidak ada yang kekurangan poin atau apa bagaimana? Enggak ada. Kita lanjut aja dulu. Ini apa perbedaannya? Ya, silakan. Ya, Pak Irsyad silakan. Ya, silakan. Ini kebetulan karena baik yang dulu maupun yang sekarang saya masih baru tuh Pak. Jadi ada yang agak terpikirkan gitu tentang kinerja pendidikan ini. Contohnya kan banyak itu bukti dokumen tuh. Kalau kita memperbarui yang kedua, yang ketiga, yang keempat, atau cukup satu saja mewakili semua dokumen Pak? Nah, kalau di dalam LKD-BKD lama kan kita ada skor nilainya. Nah, kalau kita banyak, ya masukkan sebanyak mungkin asal nanti tidak melebihi batas juga. Kalau sudah melebihi batas nanti keluar merah kalau yang lama. Kalau yang ini tidak akan keluar. Karena ini masukkanlah dokumen kita sebanyak-banyaknya, karena ini dokumen Pak Irsyad. Oh gitu. Iya, ini dokumen. Jadi Pak kalau Bapak ya, Pak Irsyad sudah selesai Pak Irsyad. Di-add sebanyak mungkin ya Pak. Ya berarti satu bisa banyak dokumen ya. Bisa banyak dokumen ya. Sebenarnya nggak otomatis ya Pak ya, seperti di Pak online. Enggak, ini bukan online. Ini nanti kalau udah online kan kita belum buat yang online. Ini sama persis dengan LKD-BKD kita. Lanjut, siapa lagi yang bertanya? Pak Id. Ya, silakan Bu Dina. Ya, silakan Bu Dina. Oke. Dina cuma menegaskan sepertinya ada teman-teman mungkin memikirkan BKD LKD yang di Kopertis itu tetap kita bikinkan. Ini juga untuk dokumen kita di universitas. Iya, benar Bu Dina, benar itu yang akan kita maksud hari ini. Oke. Ya. Pak. Iya, terima kasih. Itu yang sebenarnya Bu Dina. Lanjut, ada pertanyaan? Kalau enggak, ini saya close form.
Pak Id, mau Ya. tanya Pak Id. Ya, silakan. Pak Id, udah coba Pak Id, cuman ketika mau nge-save tuh nggak bisa waktu mau save recordnya. Berarti ada kesalahan. Yang mana itu tadi? Yang pendidikan enggak? Yang pendidikan, identitas ya, identitas dan Nah, PT. mungkin tadi ada file size-nya saya masih membuat satu, jadi tidak tertampung semuanya. Tadi saya udah demokan langsung perubahannya. Kalau Bapak Ibu bisa, silakan. Kalau tidak, nanti saya bantu. Ini saya kirim yang itu yang pendidikan. Yang baru aja Pak Ed. Ya, oke, nanti saya kirim yang update-nya. Terima kasih Pak Ed. Ya, silakan. Ada lagi? Kalau enggak, kita masuk ke file lagi, form kinerja penunjang. Kalau laporan kan baru tadi. Lanjut Pak Ed. Lanjut, oke, form kinerja penunjang. Nah, ini NIDN lagi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ngetik ulang-ulang ya, Pak, kok sering kali NIDN. Nah, NIDN ini tinggal mengambil aja. Nah, ambil di sini. Oke. Kemudian izin bertanya sebentar Pak. Ya, silakan. Saya tidak lihat layar orangnya, silakan. Lanjut, silakan. Ya, pada opsi PKM tadi Pak. Ya. Itu untuk opsi tambahan kolomnya di sebelah mana nanti Pak? Opsi maksudnya yang mana Pak Dion? Jenis kegiatan itu Pak. Saya mengambil jenis kegiatan kan ada ini. Saya lihat sekarang ya. Kelihatan sekarang. Pilih sesuai yang ada di sini. Karena saya mengacu yang ada di L2 Dikti juga. Kalau nggak ada, Pak Dion juga bisa menambah nantinya kalau paham. Tapi kalau nggak paham nanti bisa minta bantu ke saya lagi. Ini untuk bisa tambahan untuk opsinya. iya. Mungkin Pak Id, mohon maaf Pak Id, mungkin disediakan saja Pak Id, misalnya menjadi panitia apa gitu. Ketentuan ini sudah baku dari L2 Dikti juga saya ambil, tidak melebihi itu. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang di luar ketentuan ini nanti bisa aja ditambah, nanti saya bantu caranya. Oke, Pak Dion. Oke Pak. Ya, saya lanjut ke kinerja penunjang. Perhatikan lagi. Ya, mohon suara Bapak Ibu karena ini rekaman. Halo. Nah, sekarang jenis kegiatan untuk penunjang ini cukup banyak. Nah, apakah kita terlibat dari A sampai I ini? Pilih salah satu. Nah, kalau Pak seperti yang ditanya Pak Irsyad tadi, Pak, saya lebih dari itu kegiatannya. Masuk kelas banyak A, B, C, D, I, silakan. Ya, asal saja nanti jangan kalau LKD BKD lama jangan melebihi ini beban. Kalau melebihi beban nanti ya itu merah dia. Itu tidak akan benar juga nanti kalau saya kompilasi. Ya, ingat ini hanya untuk dokumen, isilah sebanyak mungkin seperti yang saya bilang tadi. Pak Ed. Ya. Bisa satu contoh Pak Ed, kita pengambilan A, B, C-nya tiga-tiganya Pak Ed. Soalnya kita tampaknya sekali klik cuma bisa satu itu Pak Ed di situ Pak Ed. Nah ini kita lanjutkan dulu nanti Pak Irsyad. Oh gitu. Ya, ini dilanjut dulu. Nah, nanti ini contoh ya. Ambil dokumennya saya sembarang aja. URL tidak ada. Ini data sembarangan saya masukkan ya. Tidak ada URL. Save. Nah, jangan di close, ada tanda kuning di sini, tanda new blank. Nah, maju. Lanjut lagi, pilih lagi yang B. Lanjut lagi. Oke, Pak Irsyad tadi yang tanya ya? Oke, Pak. Satu lagi, Pak. Ya, silakan. Kita bukti penugasan ada, bukti dokumennya mungkin tidak ada, apakah masih bisa di save record, Pak? Save aja dengan yang lain dulu, Pak. Atau kosong juga boleh, tidak masalah. Oke, terima kasih, Pak Ir. Ya, oke. Nah, saya lanjut. Ini untuk yang penunjang tadi, isi seperti yang sudah saya demokan tadi. Nah, link kalau ada dibuat, kalau tidak ada ya dikosongkan aja. Ini juga dikosongkan aja, seperti itu. Oke, untuk penunjang kalau sudah saya save dan close. Nah, berarti close form dia kembali ke menu induk. Nah, menu induk yang terakhir form kesimpulan. Nah, untuk form kesimpulan ini ambil lagi NIDN. Nah, lalu upload lagi. Nah, ini yang sudah kita tanda tangani semuanya oleh asesor kita, lalu sama rektor ya. Nah, lalu upload lagi di sini sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti ini. Berarti ini rencana BKD LKD.
Berarti dokumennya harus PDF semua ya Pak It? Iya Pak Irsad. Pak Yalmadi. Ya kalau dicari tidak ketemu, dia sudah standby kemarin. Sekarang mengajar, sudah tugas. Oke, saya ambil aja Semarang, daripada lama. Saya oke kan. Lanjut lagi, ambil lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang ada di sana, masukkan sesuai dengan di halaman pengesahan rektor, berarti yang di bawah ini. Sekarang lanjut oke. Lanjut lagi, ini ambil. Saya masukkan sembarang aja, contoh-contoh aja. Oke. Nah, sekarang link SIMDOS. Bapak Ibu semuanya ingatkan link SIMDOS. SIMDOS titik LL dikti 10 ya. .id. Nah, oke. Save, close. Nah, berarti semua kegiatan tadi hanya untuk perekaman e-dokumen, tidak ada proses hitungannya di master BKD lama. Berarti kalau ini saya close, selesai, exit light, keluar dia. Nah, itu kira-kira. Kira-kira itu demo saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham. Kalau ada yang bisa didiskusikan lagi, silakan. Iya Pak Ed. Pak Irsad. Silakan. Mengenai form kesimpulan nih Pak Ed. Jadi itu karena ini juga baru bagi saya pribadi kan, itu mendapatkan file-file yang Pak Ed sampaikan di 1, 2, 3 di kesimpulan itu di mana kita dapatkan tuh Pak Ed? Setelah mengisi BKD LKD semester gasal ini Pak Irsad. Pak Irsad juga nanti akan mengisi ini, karena semua dosen baik yang sudah serdos maupun yang belum akan mengisi. Gitu. Jadi setelah selesai itu diisi sampai penunjang, nanti keluar cetaknya itu, ada cetak di master BKD kita itu. Nah, kemudian bisa diperlihatkan seperti bentuknya itu Pak Ed? Ya. Bisa diperlihatkan master cetaknya itu Pak Ed. Soalnya pas waktu Pak Ed tadi langsung. Kalau itu bisa saja, tapi itu yang lama ya Pak Irsad. Ini karena terkait yang baru ini, yang e-dokumen. Kalau permintaan Pak Irsad itu bisa aja, saya coba juga. Bentar. Soalnya kalau yang BKD lama itu sudah ada Pak Irsad, ini belum gitu. Pak Irsad, mungkin ditegaskan lagi Pak Irsad, yang ini hanya untuk penyimpanan dokumen di universitas Pak Irsad, bukan untuk BKD LKD yang kita kirimkan ke Kopertis. Oh, ya. gitu. Ya itu, jadi kita membuat dokumen data untuk semua dosen sehingga kita memiliki data masing-masing dosen kita. Jadi nggak minta lagi, itu tujuannya. Bukan ya, untuk pengganti BKD dan LKD. Ya, bukan pengganti yang baru, bukan yang baru. Database e-dokumen ya Pak. Nah, ini Pak Irsad sekalian menjawab pertanyaan Bu Nina, sudah memberi jawaban. Terima kasih. Ini Pak Irsad coba lihat, kalau boleh saya bantu juga ini. Ada ini. Ya. Ini kan kita cuma mengumpulkan dokumen. Kalau mengumpulkan dokumen itu perlu rasanya kesimpulan tadi kan? Tahu apa Pak Ur? Tahu apa Pak Ur, ini kan hanya dokumen, tahu apa? Ya, kita kan hanya mengumpulkan dokumen gitu. Kesimpulan itu rasanya perlu dicetak pula gitu. Pak Ur, kita yang dokumen tercetak rasanya tidak perlu lagi kita antar ke L2 Dikti. Jadi makanya saya seperti ini membuatnya. Itu jawaban yang pertama. Pak Irsad, ini saya demokan, kalau mau belajar lagi nggak apa-apa. Ini diisi dulu kinerja A, ini kinerja bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan yang lain. Profesor tidak, karena kita nggak ada yang profesor di sini ya. Lalu cetak form, di sini ambil. Jadi cetak ini, cetaknya langsung ke printer standby. Itu yang pertama. Kemudian pilihan yang kedua, ini di sini cetak ke printer lagi. Nah, betul. Ya. Oke. Lalu nanti untuk mengeluarkan kesimpulan, ini Pak Irsad, kesimpulan, klik di sini. Nah, ini dia. Nah, ini yang diklik. Kalau saya klik ini, punya saya keluar nanti, karena ini sudah saya selesaikan. Nah, itu kira-kira Pak Irsad. Jadi ini yang nanti dimasukkan ke dalam bagian. Iya, itu yang diupload. Itu yang diuploadkan di e-dokumen itu nantinya. Oke, Pak. Berarti cuma itu Pak ya. Udah paham Pak. Makasih banyak Pak Ed. Oke, lanjut ya. Ngomong sebentar Pak. Ya, silakan. Ya, satu-satu. Ya, silakan ya. Ini sebentar Pak Ed.
Saya lihat berarti data yang kita inputkan hari ini itu kan sebenarnya terpisah ya dengan dokumen BKD LKD. Terpisah. Salah satunya yang membuat teman-teman atau tadinya saya nih terus terang sebelum saya buka saya tadinya berpikir ini connect dengan aplikasi BKD LKD. Enggak terpisah. Nah, terpisah. Ini kenapa Pak? Karena penamaan aplikasi yang Bapak buat ini pakai BKD LKD. Harusnya misalnya kan dokumen data dosen atau bagaimana. Ini yang membuat teman-teman akhirnya mengait-ngaitkan ini dengan BKD LKD. Padahal sebenarnya ini kan sebenarnya tujuan kita hanya mengumpulkan data masing-masing dosen. Kemudian si dosen langsung menginputkan datanya itu ke database. Kan Udah bikin Kak surat tugas. Ya. Oke, halo Bu Renita tadi ya. Kurang jelas. Halo, suaranya. Halo. Oke. Ya, Pak. Ini ya Ibu Renita tadi yang bicara ya. Iya, Pak. Oke. Ini saya jawab. Jawabannya tadi Bu Gina juga sudah membantu. Nama penamaan itu bisa diganti Ibu Renita. Penamaannya itu tadi saya buat dokumen LKD dan BKD Unida. Ada tambahannya itu. Jadi khusus untuk Unida gitu. Tidak ada embel-embel lain. Itu penamaan aja. Yang membuat menyesatkan itu, mungkin persepsi saya atau mungkin teman-teman yang lain itu karena ada BKD LKD-nya. Sebenarnya kalau mungkin tadi kalau seandainya tidak ada kata-kata BKD LKD di penamaan, jadi kita semua bisa paham nih bahwa sebenarnya tujuan dari aplikasi ini adalah untuk menyimpan secara digital khususnya ke dalam database seluruh dokumen dosen. Kan itu aja sebenarnya kan ya? Oke, Bu Renita, soal nama bisa kita berubah nanti, sabar. Oke, siap. Oke. Tadi ini kan tadi siap Bu Renita, ini kan penamaan kaman. Oke, lanjut pertanyaan lain. Halo, pertanyaan lain, silakan. Boleh dan tanya. Jadi tambahan Bu Mami, berarti intinya ini yang dibuat Pak It ini kompilasi seluruh dosen untuk Unida, jadi bukan untuk Kopertis, Pak ya? Iya, benar. Makanya ya benar. Ya, betul. Jadi tapi untuk Kopertis tadi bikin lagi berarti kan? Kopertis yang master BKD yang awal 2015 itu. Oh gitu. Ya. Wakari Mas. Saya pikir tadi ini untuk Kopertis, Pak. Oh enggak. Oh. Enggak. Maaf Pak It, saya potong. Siapa nih? Dian, Pak, Dian. Nah, siapa? Satu-satu. Siapa lagi? Dian, Pak. Silakan Dian. Pak, ini kan tadi kan dokumen ya, kita ngumpulin dokumen sebagai database ya. Berarti record kita sebagai dosen di selama dia. Apakah itu mulai dari kita mulai mengajar atau mulai aplikasi yang digunakan saja? Ini baru berlaku dari sekarang, mereka dari semester gasal ini aja kita rekam. Tujuannya tentu kebutuhannya cukup tinggi Bu Dian. Seperti kemarin saya di IPT diminta data LKD BKD yang lama, ini tidak bisa di-download, tidak bisa di-upload karena filenya terbawa di komputer Bapak Ibu semuanya. Itu ada pula waktu itu tim meminta ke saya, Pak It, buatkan dulu link link Google-nya. Itu udah berapa orang yang isi. Itu makanya kayak membuat ide terkait dengan pelatihan atau apa gitu kan, kompetensi segala macam. Itu kan kita perlu upgrade terus kan, apakah data itu perlu kita masukkan juga gitu selain yang pendidikan, pengajaran dan penelitian gitu? Boleh dimasukkan. Di mana posisinya pilih seperti itu. Seperti saya kemarin ada ikut kompetisi juga. Atau pilih poinnya saya lupa. Apakah di pendidikan atau di mana? Silakan dilihat. Saya sudah masukkan itu. Jadi kalau memang kita kumpul jadi satu kan, jadi kita nggak nanya-nanya lagi kemana minta data kan gitu. Iya, benar. Nanti kalau ada kebutuhannya cukup tinggi, makanya saya sediakan ini. Karena tujuannya muaranya selalu ke ICT, yayasan minta ke ICT. Jadi makanya saya mikir seperti itu. Silakan pertanyaan lain. Baik. Ya. Itu kemarin di grupnya dosen kan kita Ibu Nino ada nge-share form BKD yang 2017. Jadi saya baru ngisi yang 2017. Sementara Pak It bilang tadi itu form yang 15. Jadi yang mana yang harus saya isi nih Pak? Pak Irsad, ini saya sudah langsung ngomong dengan penanggung jawab di L2 Dikti. Isi saja yang lama dulu Pak Idwar. Yang baru itu nanti untuk sister. Nah itu saya udah langsung gitu. Berarti yang lama ya? Ya, titik. Ada lagi yang lain? Ya. Ada pertanyaan lain lagi yang perlu kita diskusikan? Tidak ada? Cukup?
Nah, kalau cukup, ya selamat. Pak Ya Bu, silakan Bu. Makasih ya Pak Id. Ya, silakan Bu Dekan. Ya. Ya, syukur ya hari ini. Hari ini kita punya sebuah aplikasi untuk menyimpan data kita masing-masing secara individu maupun secara universitas ya. Saya cemburu nih sebagai dosen UNAN, kami nggak punya ini loh Pak di UNAN, karena di kita kalau di UNAN simpan aja lah sendiri-sendiri datanya. Tapi kalau dengan adanya aplikasi ini, setiap kita berkegiatan, misalnya hari ini menjadi ketua panitia apa SK, SK-nya di-scan atau minta yang biasanya kan dikirim yang PDF-nya tuh surat tugas, SK. Itu langsung aja kita masukkan melalui form yang ada tadi. Jadi kalau misalnya jadi panitia itu masuk penunjakan Pak Id. Ya benar Bu. Sehingga kalau setiap hari kita simpan di situ, mau naik pangkat gampang sekali, mau ikut lomba dosen berprestasi atau mau apa saja untuk kebutuhan pribadi itu sangat bagus sekali. Ya, nanti saya minta juga lah, boleh saya ikut tapi penyimpanannya enggak di Unida ya Pak Id ya, untuk sendiri saja. Boleh. Sehingga bisa lebih kemas. Kadang-kadang kita kalau mau naik pangkat itu, kenapa saya jadi 12 tahun baru naik pangkat, karena enggak pernah entah di mana dokumen ini, entah di mana dokumen itu, saking rahasianya, saking spesialnya menyimpannya dokumen-dokumen penting itu malah kadang nggak ketemu dia saking bagusnya takut hilang gitu ya. Aduh, di mana ya saya simpan gitu. Tapi kalau misalnya kita punya yang seperti ini ya sangat sangat menyenangkan sekali. Ini dosen-dosen Unida bisa naik pangkat sekali 2 tahun atau 3 tahun nih kalau dokumennya tersusun sangat rapi di sini. Nanti kalau misalnya akreditasi prodi, nggak susah-susah kita lagi meminta-minta ke dosen. Ya, jadi karena semua publikasi sudah ada di situ, pengabdian sudah ada di situ, pendidikan juga sudah ada di situ, dokumen-dokumennya. Alhamdulillah, terima kasih banyak tim ICT. Bapak dan Ibu semua selamat ya, sudah punya filing kabinet online ya. Nah, jadi alhamdulillah semua bisa tersimpan dengan baik di sana. Mudah-mudahan ke depannya Unida lebih baik. Makasih ya Pak Id. Nanti saya boleh minta satu ya Pak Id ya. Oke Bu, terima kasih atas informasi dan sarannya Bu. Mudah-mudahan kita gunakan ini lebih bermanfaat, dan ini untuk pembelajaran semuanya Bu. Kita bisa menambah, mengurangi lagi, tidak terbatas dengan Master BKD yang punya L2 Dikti, itu kita tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau ini masih bisa kita kembangkan, termasuk teman-teman yang seilmu dengan saya, itu masih bisa memodif. Nah, dalam ini ilmunya hanya mendesain database itu yang agak repot, gimana relasi-relasinya, hanya itu yang repot. Kalau sudah membuat desain layoutnya, penamaan dan segala macam, itu sudah mudah. Karena semua mahasiswa juga diajarin. Oke, kalau ada yang lain, silakan Bapak Ibu. Ya mungkin saran aja Pak Id, agar tampilan luarnya nanti lebih menarik, yang ada logo Unida kita dengan itu aksesoris lagi ya Pak. Ya, itu saja mungkin ya. Oke, saran-saran itu bisa ditampung lagi. Ya. Untuk yang lagi Pak Id, kalau yang BKD LKD Dikti kan kalau nggak salah terakhir tanggal 20 berapa ya? 23. 23. Nah, ini juga sama gitu, atau ada batas waktunya itu, atau kita setiap seperti kata Bu As tadi, kapan saja kita bisa input atau gimana? Oke. Untuk ini saya akan mencoba, karena ada kemarin saya sudah diskusi juga dengan bagian BAPEM, waktunya agak dilongkan sedikit Pak, supaya pekerjaan saya tidak terlalu panjang. Mungkin sampai akhir Februari ini kita coba. Nah, berarti kalau seandainya gitu Pak Id, berarti kan kita nggak bisa menyimpan seperti yang disampaikan Bu As tadi. Kita punya data, kita simpan langsung, kita punya data, kita simpan. Berarti kan nggak bisa gitu ya. Nah, ini tujuannya untuk kampus Bu Esi. Kalau untuk pribadi nanti lanjut setiap hari tanpa batas. Oh gitu. Oh yang untuk kampus. Kalau yang sendirinya tetap bisa kapan saja kita bisa input ya Pak ya. Karena kalau untuk kampus kalau dibatasi, ini maaf ya, mungkin setiap hari betul. ini maaf nih, saya mohon maaf kalau nggak itu. Jadi itu tujuannya.
termasuk nanti Bapak Ibu yang mengumpulkan LKD BKD yang deadline tanggal 23, ini mohon maaf sekali lagi dengan banyak kali maaf, tolong jangan lewat waktu 23 karena saya harus mengkompilasi dan mencek ulang. Karena di situ ada juga nanti kata Ibu Bapak sudah benar, ternyata pas kompilasi ada yang tidak cocok, ditolak. Nah, itu saya yang takut. Nah, saya kadang-kala menelpon Bapak Ibu kadang-kadang tidak di tempat. Itu pernah kejadian. Ya, seperti dulu Ibu Sari sedang di Jakarta. Bagaimana itu Pak? Kirim ulang kata saya. Akhirnya saya coba mengedit ya juga itu. Seperti ada yang lagi yang kemarin kejadian Ibu apa ini maaf saya nyebut nama Ibu apa lagi pernah juga Bu Prima, Ibu apa itu MDE apa MDB, MDE itu enggak mau dia dibaca. Nah, itu mana yang benarnya tolong diperhatikan lagi. Lalu juga ada kemarin terakhir Ibu apa Ibu Indrayeni. Nah, itu SKS. Ya, saya mohon maaf aja. Ini kesalahannya bukan kesalahan yang jelek. Saya hanya mengingatkan jangan nanti begitu diserahkan kepada Rahmat, diserahkan kepada Rizky, Allah benar Pak, udah benar Pak. Nah, ini maaf checking ulangnya setelah saya kompilasi. Nah, setelah kompilasi itu saya kirim lagi melalui SIMDOS. Jadi bukan sebatas itu aja kerja saya. Deadline di Kopertis ya tanggal berapa ya dari Jumat itu. Nah, jadi tolong dimaklumi juga jangan saya harus menelpon pula karena ini adalah kewajiban kita. Kalau tidak divalidasi nanti maaf lagi bukan saya yang Pak kok belum masuk uang SIMDOS saya karena belum divalidasi di SIMDOS. Yang memvalidasi di SIMDOS bukan saya, tetapi adalah orang L2 Dikti. Nah, tolong dipahami pekerjaan-pekerjaan seperti ini, mudah-mudahan tidak selalu ICT yang salah, tetapi kita juga mohon koreksi hal-hal yang seperti itu. Ini saya sudah buka coki cara kerjanya. Ya, ini untuk yang mau kirim ke L2 Dikti, ke SIMDOS, dan berjaga-jaga supaya uang surplus kita keluar tepat waktu setelah divalidasi oleh L2 Dikti. Nah itu. Jadi untuk yang e-dokumen kita usahakan sampai akhir Februari. Nah nanti akan saya rekap. Siapa yang belum maaf ini akan saya tagih. Oke, terima kasih informasinya. Ada lagi yang perlu didiskusikan atau kita cukupkan sampai di sini? Pak, tanya satu lagi Pak, Dian Pak. Ya, silakan. Ini nanti e-dokumen ini nanti yang bisa akses pimpinan sajakah atau level prodi atau fakultas atau universitas. Karena kalau kita ingin memperbarui nanti kita kan bisa sendiri langsung terupdate nggak dia nanti kalau kepimpinannya nanti. Semuanya bisa mengakses karena tidak saya kasih password. Misalnya Dian mau perbaiki sendiri bisa. Ya. Tentunya orang yang paham dengan aplikasinya. Kalau nggak paham juga mau udah. Perbaiki apakah itu nanti pas pimpinan mencek itu sudah, maksudnya gini kan kalau seandainya pimpinan perlu misalnya data untuk kebutuhan data apa gitu kan, bisa akses langsung nggak perbaikan itu atau saya mesti berikan lagi filenya? Kita harus berikan lagi karena ini butuh ya. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, mohon Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan LKD BKD yang untuk L2 Dikti. Pak Id, tanya satu lagi Pak Id. Ya Bu. Berarti Bapak dan Ibu dosen bisa memasukkan data-data yang sudah lewat juga kan, yang tahun-tahun sebelumnya, yang masih berserakan di file-file, di folder-folder, entah di mana-mana tersimpannya, dikumpulkan di sana kan Pak Id? Bisa Bu. Ya berarti aplikasi ini open setiap saat sampai kapanpun. Ya. Sehingga dosen-dosen bisa menyimpan di database mereka. Ya. Jadi ini database-nya menyambung terus. Ya, kalau tidak paham boleh konsultasi dengan saya langsung. Pak Ir. Ya, silakan. Ya. Ini sebentar. Saya mungkin di sini perlu ketegasan aja ini Pak Ir. Saya nggak mau juga nanti kita semua jadi salah persepsi ini teman-teman karena dari beberapa pertanyaan teman-teman saya takutnya ada yang salah persepsi menganggap bahwa aplikasi ini online loh Pak Id. Oh enggak. Nah itu dia beberapa dari teman-teman kita tadi beranggapan bahwa sepertinya barusan seperti contohnya Bu Dekan bilang bahwa aplikasi ini
tersedia terus. Ya emang tersedia karena dia memang sudah dikopikan ke laptop masing-masing gitu. Tapi jangan sampai nanti ada anggapan teman-teman bahwa ini aplikasi online, suatu saat teman-teman butuh terus teman-teman ini bisa ambil lagi, enggak. Iya, Kejadiannya malah yang sebenarnya tadi tanya Mi. Ya, jadi jawabannya Bu Renita ya. Ya. Bu Renita, ya, Pak. Ini sama sekali dengan master BKD, disimpan di laptop kita sendiri, nanti kebutuhan siapa yang minta kita kasih. Jadi dokumen ini tersimpan kita sendiri. Kalau ada tambahan kita kasih lagi ke siapa yang butuhkan. Sama seperti yang tadi dia Pak Idwar ya. Nah, itu tadi Pak Idwar maksud saya gini, saya takut nanti teman-teman ada yang salah persepsi karena saya entah nggak tahu nih, karena saya mendengar dari beberapa pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu ini seolah-olah beranggapan bahwa data yang kita masukkan hari ini jika suatu saat dibutuhkan itu bisa diambil lagi oleh bapak dan ibu ini, enggak kan ya? Ini kan hanya bisa diakses sebelum universitas kan? Nah, kalau diambil kembali bisa Bu Renita masukkan kini, ambil tahun 2021 bisa ke saya, bisa yang dimasukkan ke ICT. Ya itu berarti kan ke ICT kami minta, bukan online kan? Jadi itu bukan, harus ditekankan teman-teman Pak Ir. Ya, bukan online Bu Renit, sama dengan Mas. Maaf. Kalau saya kalau dengan ngelihat aplikasi ini paham, cuman mendengar teman-teman pertanyaan dari beberapa teman-teman dosen, Bapak dan Ibu, saya takutnya nanti ada beberapa dari kita yang salah persepsi ini. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan, sebenarnya malah ini data ini harusnya ada dulu di laptop kita masing-masing tersimpan, baru bisa disimpankan ke aplikasi ini. Jangan sampai terbalik ini persepsi teman-teman Pak Id. Saya kasihan juga nanti ini ya. Dari beberapa pertanyaan, saya nggak menyalahkan Pak Id nih, saya mau meluruskan aja, mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu yang salah persepsi. Jadi gini kan, kita punya data dalam bentuk digital, sudah tersimpan di laptop masing-masing. Data ini kita simpankan ke database yang disediakan oleh ICT. Nah, database inilah nantinya yang akan diakses kalau terjadi kalau dibutuhkan untuk kegiatan seperti akreditasi dan segala macam oleh kampus. Tidak bisa diakses lagi oleh Bapak dan Ibu. Artinya sekarang kita dosen-dosen menyerahkan data kita dalam bentuk digital ke database ini. Jadi kalau suatu saat kita butuh, kita nggak bisa akses, kita minta datanya ke Pak Idwar. Itu yang Bapak Ibu. Jadi mungkin ada beberapa ini, mungkin beberapa ada yang paham, ada yang enggak. Cuman saya takutnya nanti sedikit Bu Renita, arsip yang ini sama dengan master BKD kita. Sudah dikasih ke ICT, arsipnya tentu ada di kita. Nah, kalau ada penambahan, berarti Bapak Ibu bisa menambah. Kalau di master BKD kita tidak bisa menambah karena dibatasi oleh rumus tadi, dibatasi maksimal 16 SKS. Kalau ini nggak dibatasi SKS. Nah, itu bedanya Bu Renita. Ya, benar-benar. Ya, paham saya Pak. Artinya gini Pak, kalau ada penambahan berarti kan otomatis database ini kami serahkan lagi ke Bapak, bukan secara online. Menyerahkannya tentu sesuai dengan kebutuhan aja Bu. Kalau ini kan per semester. Kalau kebutuhannya per tahun nanti ya dibutuhkan lagi tambahannya. Jadi ini memang ini dokumen. Pak, mungkin ini maksud saya gini, saya takutnya, maaf ini saya bukan mengecilkan arti ininya Bapak-bapak dan Ibu dosen sekalian, karena saya takutnya itu aja nanti. Jadi artinya kalau terjadi penambahan data, misalnya jangan nanti Bapak dan Ibu berasa, oh ini udah otomatis sudah terkonek dengan data kita yang lama. Enggak, karena ini sifatnya masih berdiri sendiri programnya. Jadi begitu nanti misalnya Bapak Ibu menambah data ke dalam aplikasi ini, serahkan kembali ke Pak Idwar. Saya takutnya nanti malah teman-teman nanti menyalahkan ICT. Lah dulu kan udah diserahkan, kok sekarang diserahkan lagi? Kalau ada penambahan data atau ada pada editan data, database ini harus diserahkan untuk diupdate oleh Pak Idwar di ICT. Nah, itu mungkin yang Bapak tegaskan ke Bapak Ibu yang lain, begitu Pak. Oke, jadi kita rekapnya sekali satu semesteran Bu Ana, Bu Renita. Tidak ada batasan masuknya, itu aja. Seperti itu nggak apa-apa, ya. Jadi jangan sampai ada yang beranggapan bahwa ini online aplikasinya, enggak gitu. Ya Pak? Ya, saya bilang tadi, ada Ibu Dina tadi yang sudah menangkap tujuan ini. Nah, satu, kita tetap membuat master BKD yang KL2 Dikti. Ini bagi yang sudah serdos. Nah, yang kedua, bagi yang belum serdos, wajib membuat LKD juga. Kan gitu tujuan master BKD yang pertama. Nah, ini yang saya sosialisasikan hari ini hanya untuk penyimpanan dokumen. Sama fungsinya dengan master BKD yang ada. Tidak online ya. Dan tidak online. Ya, itu. Oke. Terima kasih Pak Idwar.
Iya, terima kasih. Ada lagi? Kalau enggak kita akhiri. Pak, satu lagi Pak. Ya, Apakah silakan. tidak bisa kita, misalnya ini data ini diberikan ke ICT sajakah atau ke Prodi atau ke pimpinan lebih tinggi pada itu? Maksudnya, Kemudian, tunggu sebentar, kemudian, satu Dian. Sebentar Dian, satu sebentar. Maksudnya data yang mana? Misalnya file dia ini Pak, file BKD-LKD ini diserahkan kemana nanti? file BKD yang sudah diisi ini diserahkan ke ICT yang belum serdos ke ICT juga, karena muara data diminta ke Yang ICT. e-dokumen ini loh Pak, yang e-dokumen ini Pak. E-dokumen juga ke ICT. Ya. Oke. Berarti pembaruan data dosen berarti tetap kita serahkan kembali kan Pak, itu tadi. Iya, iya. Jadi kalau Ya. seandainya Prodi ingin akses, butuh nih data Dian Hirman ini ke Berarti dia minta mesti ke ICT. saya. Ya, dia minta ke ICT. Suara di orang menelpon. Karena semuanya ada kemarin ada kegiatan prodi untuk audit, dia minta juga ke SIP kan. Nah, jadi oke. Ada lagi yang lain? Tidak? Kalau tidak, Pak, satu lagi Pak. ya. Apa tidak bisa di-linkkan ke web kita Pak? Di web kita kan ada profil dosen itu Pak. Profil kita kan cuma ada nama di NDN. Jadi track record kita tidak bisa kita baca di situ. Nah mungkin kalau kita butuh dokumen, kita tinggal buka profil kita di web Unida, jadi kita bisa ambil kembali gitu loh. Nah, Bu Dian, usul Bu Dian saya terima, karena ini pekerjaannya masih panjang lagi Bu Dian. Ini sebatas Master BKD dan BKD. Pengembangan ICT ini tidak akan habis-habis. Kami pun sebagai ICT didesak terus untuk mengembangkan terus, ya. Jadi makanya saya membuat sesuatu yang baru saja, banyak hal yang kurang lagi. Ini saya akui banyak yang kurang, ya. Saya menganggap tadi ini semacam sosialisasi ilmu yang baru bagi yang belum tahu, bagi yang sudah mungkin akan anggap sama dengan apa jalan diacuk ditempuh, apa kaji diacuk diulang itu. Dan sekalian saya menerapkan pengembangan ilmu sesuai dengan yang ada di poin-poin A, B, C, D, E itu. Saya melihat ini bisa sebagai ini dan juga sebagai pengabdian masyarakat. Dan ini bisa saya angkat sebagai pengabdian yang dihibah nanti juga bisa ini, dan ini juga bisa saya patenkan. Nah, itu tujuan saya. Tidak ada efek lain. Dan hanya membantu pekerjaan ini saat dibutuhkan oleh siapa saja, data-data dosen per semester itu sudah bisa saya berikan yang bisa di-upload dan download itu. Nah, itu maksud saya. Oke, jadi jangan dikaji apa gunanya, apa fungsinya. Nah, jadi kami mohon semuanya kepada Bapak Ibu memahami ini sebatas untuk e-dokumen yang sesuai kebutuhan Unida. Oke, ada lagi? Kalau enggak, saya akhiri. Alhamdulillah cukup jelas Pak Id. Cukup? Oke, Pak Anoja, Pak Irsad, berikan cukup ya, berikan. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi melihat sosialisasi suatu hal yang baru mungkin atau sesuatu yang sudah pernah ditemui tetapi belum maksimal sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kok enggak online? Nah, mudah-mudahan nanti akan saya kembangkan online. Nah, tetapi tentunya memakan waktu dan lain-lain hal. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan, baik hardware, software, dan lain-lain segala macamnya. Oke, untuk kebutuhan ini nanti Bapak Ibu bisa saya kirimkan yang sudah oke-nya lewat WA grup dosen saja. Kemudian pengumpulannya boleh saya longkan waktu sampai akhir Februari, dan ingat untuk yang dikirim ke L2 Dikti tanggal 23. Nah, nanti akan saya rekap siapa yang belum akan saya tagih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Id. Terima kasih Pak Id. Terima kasih ICT. Makasih banyak Pak Id. Izin live. Izin live semua Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.